Dalam Quran tidak ada salah satu surat atau surat yang menerangkan tentang Mi'raj, nggak ada. Kalau itu benar terjadi, pasti dalam Quran ada. Tidak bisa ujug-ujug bi abdihi ini Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Dan sekalian kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi. Alhamdulillah malam ini kembali kita dipertemukan atas izinnya untuk kembali bersilaturahmi, sambil kembali juga kita bersama-sama mencoba mengkaji berbagai petunjuk Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Hadirin kaum muslimin, pada malam ini karena sekarang ini disebut bulan Rajab, di mana sebagian besar kaum muslimin banyak yang memperingati Isra Mi'raj. Diyakini oleh umat Islam pada umumnya Isra Mi'raj itu berangkatnya Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa Rasul berangkat ke Sidratil Muntaha untuk mengambil perintah sholat. Untuk mengambil perintah sholat. Yang dalam pengambilan pertama, yang di dalam pertama diperintahkan sholat itu, konon kabarnya 50 waktu. Sampai terjadi tawar-menawar. Dengan dalih, umat Rasul tidak akan kuat sebanyak itu. Ada tawar-menawar. Sehingga terjadilah sebagaimana sholat yang sekarang, yaitu 5 waktu. Saudara sekalian, keyakinan ini begitu sudah terpatri di kalangan umat Islam, apalagi dibumbui oleh hadis-hadis dhaif, bahkan mungkin juga hadis maudhu. Peristiwa Isra Mi'raj ini jadi hal yang ajaib gitulah, cerita-cerita ajaib, sehingga tatkala jamaah mengikuti Isra Mi'raj banyak yang terperangah karena ajaibnya kejadian itu, kira-kira begitu. Sehingga banyak di kalangan sebagian mubaligh, Isra Mi'raj ini katanya tidak bisa diterima dengan akal, tapi harus diterimanya dengan iman. Udah selesai lah. Pokoknya kalau kejadian itu diterima dengan akal, teka arti, kira-kira begitu, maka harus terimanya dengan iman. Sampai di dalam hadis, bahkan hadis Sahih Muslim itu ada, dalam hadis Sahih Muslim diceritakan sebelum melaksanakan Isra Mi'raj, Nabi itu seolah-olah dibelah dadanya, diambil jantungnya gitu, dibersihkan dari sifat-sifat yang bisa membuat kurang bersihnya berhadapan dengan Allah gitu. Ini kan juga udah irasional, dia coplokkan jantungnya, dikubah, kira-kira gitu. Gimana orang dicopot jantungnya, dicuci dulu. Jadi banyak hadis-hadis yang membumbui Isra Mi'raj ini dengan itu tadi, kejadian-kejadian yang sangat susah dicerna dengan akal. Nah, bahkan dalam cerita-cerita lain Rasul itu berangkatnya dari Masjidil Haram naik buruk. Digambarkan buruk itu kuda yang berkepala perempuan.
kecepatannya kecepatan kilat katanya. Nah, ternyata gambar buruk itu gambar buatan orang-orang Yahudi ya, dalam menistakan Rasul. Jadi Rasul itu nafsunya nafsu kuda. Itu makanya dibuat kepala kuda itu perempuan karena Rasul istrinya banyak. Jadi nafsunya nafsu kuda kira-kira. Penghinaan itu gambar buruk. Tidak sedikit di kalangan umat Islam sangat meyakini bahkan gambar buruk itu ditaruh di dinding di pintu. Nah, pakai bumbu. Ya biasalah Muhammad, Allahu Muhammad lain sebagainya. Tulisan yang begitu. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat versi Al-Quran, versi pemahaman menurut Al-Quran yang menggunakan metode Al-Quran bil Quran yang sifatnya yufassilu ba'duhum ba'do, maka cerita Isra Mi'raj ini lain atau berbeda dengan pemahaman atau cerita yang sudah biasa beredar tengah-tengah masyarakat. Semuanya tatkala berbicara Isra Mi'raj menggunakan landasan surat 17. Surat 17 itu surat Al-Isra atau disebut juga surat Bani Israil. Nah, itu harus menjadi sebuah pegangan atau disebut juga surat Al-Isra itu surat Bani Israil. Artinya surat yang menceritakan Bani Israil. Bani Israil ini suku bangsa yang biasa dia berjalan pada malam hari. Jadi kalau mau berdagang atau ke kota lain itu jalannya malam hari, siang hari istirahat. Ya karena panas kan. Maka disebut juga Bani Israil. Jadi surat 17 itu, surat 17 disebut juga sebagai surat Bani Israil. Yang menjadi landasan Isra Mi'raj para ajengan, para kiai itu biasanya diawali di surat pertama, ayat pertama. Nah, di surat pertama atau ayat pertama di sini kan dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Bahkan saya sempat mendengar di acara Rajaban seorang kiai yang sedang menjelaskan Rajaban Isra Mi'raj, bi abdihi ini langsung diganti waktu membaca surat ini. Jadi bi abdihi ini langsung diganti waktu membaca surat ini. Jadi begini. Subhanalladzi asra bi Muhammadin. Langsung diganti. Nah, itu kejadiannya di Cangklek Cianjur. Ya, di Cianjur Cangklek. Kebetulan speakernya gede-gede di pinggir jalan. Nah, saya berhenti di sana karena macet. Subhanalladzi asra bi abdi Muhammadin. Langsung diganti. Lailan minal masjidil haram, sampai ada yang berani begitu. Mengganti langsung bi abdihinya kepada Nabi Muhammad. Itu berani luar biasa. Merubah. Kalau kita menggunakan metode Al-Quran bil Quran yang yufassilu ba'duhum ba'do, ini akan berbeda sekali. Salah satu di antaranya yang berbeda, siapa yang Isra itu? Gitu. Siapa yang melaksanakan Isra itu? Satu. Yang kedua, apakah Mi'raj itu benar adanya? Dalam Quran tidak ada salah satu surat atau surat yang menerangkan tentang Mi'raj. Tidak ada. Coba begini. Mi'raj itu sebuah peristiwa sangat penting, mengambilnya perintah sholat ke Sidratul Muntaha. Kalau itu benar terjadi, pasti dalam Quran ada.
mengambil perintah sholat loh. Peristiwa besar kan? Dalam Quran nggak ada. Nggak ada. Sementara dalam Quran sholat itu diperintahkan biasa. Sama dengan perintah lainnya diwahyukan. Pada surat Al-Isra ayat 78. Ya, ayat 78. Yang bunyinya silakan dibaca. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajr kana mashhuda. Jadi di dalam ayat 78 ini diperintahkan tentang perintah sholat. Sama dengan perintah-perintah yang lainnya. Zakat. Karena zakat itu hal yang amat penting dalam kehidupan, dalam beribadah. Di dalam Quran ada zakat itu diperintahkan. Zakat, ibadah haji. Nami Raj yang di sana mengambil perintah sholat itu nggak ada dalam Quran. Yang ada dalam Al-Quran justru perintah sholat itu diwahyukan. Dalam ayat 78 surat Al-Isra. Nah ini ya. 78. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Dan laksanakanlah pada salat subuh. Ya, sungguh salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Nah ini perintah sholat. Jadi perintah sholat tidak diambil tapi diwahyukan kepada Rasul sebagaimana perintah-perintah yang lainnya. Nah, kita coba mulai. Subhanalladzi asro. Maha suci Allah yang asro. Jangan lupa asro itu adalah fi'il madi. Asro, telah. Maha suci Allah yang telah. Ya, bi abdihi, yang telah mengisrokan hambanya lailan pada malam hari. Apakah otomatis bi abdihi itu hambanya Nabi Muhammad? Ya tidak tuh. Nabi Isa hamba Allah, Nabi Musa hamba Allah, Nabi Adam hamba Allah. Tidak bisa ujug-ujug bi abdihi ini Nabi Muhammad. Di sini kan diterangkan asro. Maha suci Allah yang telah mengisrokan hambanya. Telah. Coba datang wahyu nih malaikat Jibril turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Maha suci Allah yang telah mengisrokan, bukan perintah, yang telah mengisrokan hambanya pada malam hari. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Umumnya Masjidil Haram ini dipahamkan sebagai Masjidil Haram bangunan yang sekarang, masa lalu. Termasuk Masjidil Aqsa di sana udah bangunan yang sekarang. Zaman Rasul Masjidil Haram yang sekarang bangunan itu belum ada. Rasul membuat untuk sholat itu hanya dipakai tiang-tiang kurma yang masih terbuka. Kemudian juga pakai masih pasir, sehingga sholatnya pakai alas sorbannya supaya gak kena muka. Belum ada. Jadi Masjidil Haram di sini dipahamkan umumnya kepada bangunan, bermakna bangunan. Padahal di dalam Quran tidak setiap kata masjid menunjukkan bangunan, tidak.
Masjid itu asal kata dari sajadah yasjudu, tempat melaksanakan ketaatan. Haramun artinya haram, dilarang. Gitu. Jadi tempat melaksanakan ketaatan atau suatu tempat melaksanakan ketaatan kepada Allah yang dilarang. Nah, gitu. Saudara-saudara, jadi ayat ini sifatnya khobar. Udah nausorob khobar. Berita, informasi. Muhammad, Allah memberitahukan, menginformasikan kepada Nabi Muhammad telah mengisrokan hambanya pada malam hari. Minal Masjidil Haram. Yang masjid ini bukan masjid bermakna bangunan. Dari suatu tempat yang haramun, dilarang hamba itu melaksanakan ketaatannya. Ilal Masjidil Aqsa, kepada suatu tempat. Al-Aqsa itu sangat jauh. Al-Aqsa bimakna ba'idun, didduhu qaribun. Aku bahasa Arab begitu. Jadi Al-Aqsa itu ba'idun, bimakna ba'idun, didduhu qaribun. Jadi ke suatu tempat di mana di sana dapat melaksanakan ketaatan yang sangat jauh. Nah, saudara-saudara, kita harus mencari. Pertama, tadi dikatakan surat Al-Isra ini, surat Al-Isra 17 itu surat Bani Israel. Jadi siapa? Jadi menceritakan tentang Bani Israel. Siapa nabinya pada zaman Bani Israel itu? Siapa pemerintahannya yang melarang pada zaman Bani Israel itu? Itu. Kalau zaman Nabi Bani Israel bukan Nabi Muhammad. Nabi Musa. Kita buktikan nanti. Benar kan Nabi Musa? Gitu kan? Siapa yang melarang untuk melaksanakan ketaatan di sana? Maksudnya ketaatan dakwah. Dilarang. Jelas kalau zaman Nabi Musa adalah Fir'aun. Fir'aun yang melarangnya. Fir'aun itu kan sampai jadi contoh kehidupan. Sekarang sudah masuk zaman Fir'aun enggak? Tanya Budi itu. Nah, saudara-saudara, jadi waktu itu ada pelarangan kepada seorang hamba Allah melaksanakan ketaatannya, dakwah di sana oleh pemerintahan setempat, yaitu Fir'aun. Gitu. Kita cari sekarang apa yang dimaksud asro. Untuk mengetahui apa yang dimaksud asro, harus cari ayat-ayat yang ada kata-kata ini. Ayat-ayat yang ada kata-kata itu. Nah, coba. Nah, silahkan dilihat pada ayat-ayat yang ada kata-kata asro'nya. Salah satu di antaranya ialah perintah Allah kepada Nabi kepada Nabi Musa, "Fa'asri bi ibadi innahum muttabaun." Coba lihat surat apa itu? Kunaon tadi kapali ayana hilang. Fa'asri bi ibadi innahum muttabaun. Perintah Allah untuk berangkat pada malam hari karena engkau akan diikuti oleh tentara Fir'aun. Nah, itu menggunakan fa'asri.
Fa asri bi ibadi lailan innakum muttabaun. Surat Ad-Dukhan ayat 23. Perintah Allah kepada Nabi Musa untuk berangkat dengan hamba-hambanya, dengan yang beriman pada malam hari. Innakum muttabaun, karena kalian akan diikuti oleh tentara Fir'aun. Tuh. Yang kedua, surat Hud ayat 81. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa asri bi ahlika biqit'im minal lail wala yaltafit minkum ahadan illam ra'atak. Ini perintah dengan kata-kata Isra juga. Fa asri bi ahlika, berangkatlah dengan ahlimu, ya, dengan saudara-saudara karib kerabat, orang-orang yang beriman kepada Nabi Lut. Biqit'im minal lail. Biqit'im minal lail itu jadi tengah malam menjelang subuh, tapi belum subuh. Ya, kira-kira jam 3 mungkin. Ya, menjelang subuh. Jadi belum waktu subuh. Berangkatlah pada malam hari menjelang subuh ini. Bi ahlika. Ya, dengan ahlimu, ahli karib kerabat yang beriman kepada Nabi Lut. Biqit'im minal lail, pada tengah malam. Wala yaltafit minkum ahada. Dan engkau jangan sampai, ya, tapi minkum ahada itu ingat kepada saudara-saudara lain, mungkin karib kerabat yang lain yang akan ditinggalkan. Biarkan mereka, walaupun itu paman umpama, walaupun itu ponakan, tinggalkan, biarkan mereka, karena mereka tidak beriman kepada Nabi Lut. Wala yaltafit minkum ahada. Jangan, kalau bahasa Sunda mah jangan samat kadiaya, ya. Wala yaltafit minkum ahada. Jangan memikirkan, mengingat kepada yang akan ditinggalkan. Di sana ada saudara-saudara, handai taulan segala macam. Kemudian illam ro'atak, kecuali istrimu jangan dibawa. Coba, itu perintah. Pindah, berangkat dari Cipanas ke Bogor, pemajikan tong dibawa. Kira-kira begitu. Karena istri Nabi Lut itu istri yang tidak taat kepada Nabi Lut, tidak beriman lah, tidak taat. Mungkin istrinya ikut kepada, kenapa Nabi Lut disuruh berangkat pada malam hari? Karena kaum Nabi Lut itu kaum yang sudah menyimpang dari tabiat manusia, yaitu jadi kaum homoseks. Perempuannya lesbian. Dilaknat itu Allah. Sekarang homoseks, LGBT harus diakui keberadaannya. Bahkan LGBT dianggap makhluk yang juga dimuliakan oleh Allah. Bagaimana ini? Manusia sekarang tidak baca Quran sih. Bacanya cuma dihafal wungkul. Jadi zaman Nabi Lut itu sampai dikatakan, karena kalian telah melakukan sesuatu kelakuan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Artinya homoseks itu dimulainya pada zaman Nabi Lut. Homoseks, lesbian itu. Sampai oleh Allah Nabi Lut diperintahkan berangkat pada malam hari untuk dihancurkan tempat tinggalnya. Dihancurkan oleh Allah. Bahkan konon kabarnya ditenggelamkan, balikan tanahnya. Nah, ada yang berpendapat sekarang kira-kira Laut Mati itulah katanya tempat kaum Nabi Lut ditenggelamkan, Laut Mati itu. Nah, ada yang berpendapat begitu. Kenapa? Para ahli geologi setelah meneliti di Laut Mati itu banyak bekas-bekas peninggalan bangunan zaman dahulu.
Ada. Ya wallahu a'lam bishawab lah. Itu bukan domain kita ya. Untuk di mana yang tepatnya. Tapi domain kita adalah meyakini itu kejadian. Bahwa zaman itu pernah terjadi kaum Nabi Lut dihancurkan oleh Allah. Karena kalau sekarang mah ya itulah LGBT itu yang dihormat-hormat dan harus diakui. Ya. Nah, kembali Pak Asri menggunakan kata-kata asri. Kemudian juga dilihat pada surat 20 ayat 77. Surat Tohanya. Surat Toha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhaf zarokan wala tahsya. Tolong dibaca surat 20 ayat 77. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. Dan sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari, dan buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut. Ya, engkau tidak perlu takut akan tersusul dan tidak perlu khawatir akan tenggelam. Itu juga menggunakan kata-kata Pak Asri. Jadi Nabi Musa diperintahkan berangkat pada malam hari dengan hamba-hambanya itu Bani Israel yang beriman pada malam hari, dan untuk nyebrang ke tengah laut yang diperintahkan dengan mukjizat di laut dipukul dengan tongkatnya terbelah. Kamu tidak usah takut masuk ke laut. Bagaimana nggak takut atau laut belah? Kemudian suruh turun. Gimana nggak takut? Jangan takut, jangan khawatir kata Allah. Engkau tidak akan tersusul oleh tentara Fir'aun. Jadi Nabi Musa sempat diberi kekuatan batin supaya berani turun. Orang turun ke dalam lautan walaupun orang lautan terbelah. Kan ngeri atau gimana kalau udah turun begitu lagi tutup lagi turun. Nabi Musa beserta bala tentaranya, bukan tentara ya, para pengikutnya, umatnya. Bayangkan kendaraan yang dibawa waktu itu ya hanya kuda mungkin, atau unta mungkin, beserta perbekalan sederhana. Nah, satu lagi surat Asy-Syu'ara, surat 26 ayat 52. Coba sok baca Asy-Syu'ara ya. Surat Asy-Syu'ara, coba baca lagi. Surat 26 ayat 52. Surat 26 ayat 52. Coba baca lagi. Asy-Syu'ara. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. Ayat ini juga menguatkan tentang kata-kata Pak Asri. Jadi kata Pak Asri itu digunakan oleh Allah kepada Nabi Musa untuk berangkat pada malam hari ya, dari satu tempat ke tempat lain di daratan. Nah itu kenapa di daratan harus pakai stabido?
Karena orang beranggapannya tadi itu Isra itu dari Masjidil Haram itu terbang pakai buruk. Itu. Kita sekarang membahas kembali ayat surat 17 ayat pertama. Saudara-saudara, setelah kita lihat ayat-ayat dengan kata-kata asri, ternyata menunjukkan, ini kesimpulannya, Isra adalah istilah dari Allah untuk memerintahkan kepada para nabi terdahulu berangkat pada malam hari dari satu tempat ke tempat lain di daratan. Tuh kesimpulannya. Jadi dari ayat-ayat tadi disimpulkan seperti itu. Isra adalah istilah dari Allah berangkat, perintah untuk berangkat pada malam hari kepada nabi-nabi terdahulu dari satu tempat ke tempat lain di daratan. Jadi kalau kita melihat subhanalladzi asra bi abdihi lailan, maka asra di sini bukan Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad. Coba bisa dipahami enggak? Bukan Nabi Muhammad. Pertama, ayat ini juga berbicara tentang Bani Israel. Karena surat Bani Israel disebutnya. Bani Israel nabinya Nabi Musa. Pemerintahnya yang melarang untuk taat tadi Fir'aun. Jadi Nabi Musa diperintah oleh Allah dengan kata-kata subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah mengisrokan hambanya. Nah, hambanya itu siapa? Kalau melihat ayat ini dengan surat ini, bukan Nabi Muhammad, tapi Nabi Musa, untuk berangkat dari satu tempat. Masjidil Haram itu satu tempat di mana di sana dilarang melaksanakan dakwah oleh pemerintahannya saat itu, yaitu Fir'aun, ke Masjidil Aqsa, suatu tempat yang sangat jauh. Alladzi barokna haulahu, yang di sana mendapat keberkahan dalam bentuk keamanan berdakwah. Jadi ganggu deui. Itu. Kita lanjut. Ayat 1 itu ke ayat 2 tidak bisa dipisah. Wa ataina Musa kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israil alla tattakhidu min duni wakila. Di sana sesudah Isra, Nabi Musa itu sudah pindah dari tempat yang sangat jauh itu. Wa ataina Musa kitab. Ayat 1 ayat 2 ini tidak bisa terpisah. Maka di sana diturunkan sebuah kitab kepada Nabi Musa, wa ja'alnahu hudal li bani Israil, dan difungsikan kitab itu sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Kalau Nabi Muhammad harus begini, wa ataina Muhammadanil kitaba, wa ataina Muhammadanil kitaba wa ja'alnahu hudal linnas. Ya kan? Kalau Nabi Muhammad pelakunya harus, maka kami turunkan sebuah kitab kepada Muhammad yang difungsikan kitab itu petunjuk bagi manusia. Quran itu udah linas kan? Jadi jelas. Bi abdihi ayat 1 bukan Nabi Muhammad, tapi Nabi Musa. Apalagi asro ini fi'il madi. Jadi sifatnya khobar yang memberitahukan telah. Itu. Jadi jelas. Ayat kedua menjelaskan siapa pelaku ayat pertama itu. Kalau Nabi Muhammad pelakunya ya tadi harus dirubah. Wa ataina Muhammadanil kitaba hudal linnas. Di sini wa ataina Musa kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israil. Jadi sudah Nabi Musa diperintahkan berangkat dari satu tempat ke tempat lain, yaitu menyeberang Laut Merah.
Di sana Nabi Musa alladzi barakna haulahu mendapat keamanan, ketentraman dalam berdakwahnya. Kemudian Allah turunkan kepada Nabi Musa sebuah kitab yang difungsikan sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Bisa rada rumit kalau yang baru memahami seperti ini. Nah, kemudian saudara sekalian, kita gali sekarang. Kalau Nabi Muhammad, kalau pelaku menurut Quran ini adalah Nabi Musa yang Isra, yang diperintahkan Isra itu berangkat dari tempat ke tempat yang sangat jauh, kita buktikan sangat jauhnya. Kita lihat, kalau Nabi Musa itu melaksanakan Isra, sebut saja dari pusat pemerintahannya Fir'aun. Pusat pemerintahan Fir'aun, ya sebut aja di Kairo lah. Kairo sekarang. Pusat piramid kan ada di Kairo. Pemerintahan Fir'aun. Jarak Kairo, ibu kota Mesir, ke tepi pantai Laut Merah. Jarak Kairo ke tepi Laut Merah, pantai lebih utara, itu 480 km. 480 kilo, sini Jawa Tengah ya mas? Kurang lebih lah. Sini Tasik 300 kiloan kurang lebih lah. Ya sebut aja sampai Jawa Tengah lah. Mungkin Cilacap lebih ya. Cilacap. Tuh, ya berarti sebelum Jogja. Bayangkan jalan kaki hanya dengan kuda dan para pengikutnya. Nabi Musa berangkat pada malam hari menempuh jarak 480 km. Apa itu disebut jauh? Jauh itu jalan kaki. Lain jalan kaki sini Cianjur. Dari sini ke ya Semarang itulah. Hanya menggunakan tadi. Setelah di tepi pantai, Nabi Musa sendiri bingung. Harus apa yang diperbuat? Ini pantai. Sementara daratan sudah tinggalkan. Turunlah wahyu. Supaya memukulkan tongkatnya ke laut. Dan terbelahlah lautan. Sudah terbelah jadi jalan, Nabi Musa ragu. Turun lagi wahyu. Musa, jangan takut, jangan ragu. Ya, turunlah menyeberang. Dan engkau tidak akan terkejar oleh tentara Fir'aun. Kan tadi sudah dibacakan ayatnya. Turunlah Nabi Musa menyeberang Laut Merah. Nah, jarak atau lebar Laut Merah itu, Laut Merah lebarnya 355 km. Dari daratan sampai ke sebelah sana. Apa tidak jauh? Coba sekarang jumlahkan. 480 ditambah 355. 800 kiloan kurang lebih lah. 830 kilo. Ya sini Surabayanya masnya. Berapa? 800? 830 kilo. 835 kilo. Ya sini Surabaya kurang lebih lah. So, apa tidak disebut sebagai perjalanan yang sangat jauh? Subhanalladzi asra. Nah, suci Allah yang telah memerintahkan Isra kepada Nabi Musa ilal Masjidil Haram, dari tempat yang dilarang untuk melaksanakan dakwahnya oleh Fir'aun, ilal Masjidil Haram, mina Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ke suatu tempat yang sangat jauh. Aqsa itu sangat jauh. Apa nggak sangat jauh berjalan 850 km? Nah, jadi setelah Nabi Muhammad mendapat berita khobar bahwa Nabi Musa pun kalau mendapat kesulitan untuk dakwah di tempat itu, dilarang oleh Fir'aun, diteror, diintimidasi, pindah ke tempat lain. Maka Nabi Muhammad juga mengambil iktibar
kepada Nabi Musa, yaitu dengan melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena di Mekah Nabi waktu itu diteror, mau dibunuh, segala macam. Maka hijrahlah dari Mekah ke Madinah. Beda Isra dengan hijrah. Kalau hijrah balik lagi, butuh Mekah. Kalau Isra, Nabi Lut, Nabi Musa, nggak ada dalam sejarah Al-Quran balik lagi. Jadi kebalik deh. Tetap mereka menetap di tempat itu. Jadi Isra itu bedanya dengan hijrah. Hijrah balik lagi sehingga ada putuh Mekah. Kalau Isra tidak balik lagi. Itu perbedaannya.